Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulai Setiawan dengan nomor 2330140. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu soal yang telah saya siapkan, yakni berkaitan dengan materi geometri. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Baik, kita langsung saja. Aditya ingin mendesain bagian atas panggung dengan desain kepala burung hantu. Dekorasi akan ditumpuk 3 lapisan triplet. Lapisan pertama berbentuk setengah lingkaran berdiameter 8 meter. Lapisan kedua adalah dua buah segitiga siku yang saling berhadapan dan berpotongan di titik pusat setengah lingkaran pada lapisan pertama, serta sisi miring segitiga yang tidak tertumpuk memiliki panjang 1 meter. Dan lapisan ketiga adalah setengah lingkaran yang masing-masing dibuat di atas segitiga siku pada lapisan kedua seperti gambar di samping. Nah, hitunglah luas triplet yang digunakan Aditya pada lapisan ketiga. Jadi, pada soal, kita ketahui diameter dari lapisan pertama, tengah lingkaran yang berwarna abu-abu ini adalah bernilai 8. Kemudian, sisi miring dari segitiga siku-siku pada lapisan kedua ini yang tidak tertumpuk pada lapisan pertama, yakni yang di sebelah sini bernilai 1 meter. Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang soal kos ini, silakan pause video ini untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Oke, untuk solusinya, langkah pertama kita melakukan identifikasi. Pada lapisan pertama berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 8 meter. Maka kita dapatkan jari-jari yaitu setengah dari diameter, yang ini bernilai 4. Maka AO ini dan CO bernilai 4. Nah, jika kita tarik ruas garis dari titik pusat lingkaran yang dihubungkan ke satu titik pada lingkaran, maka garis tersebut adalah jari-jari. Nah, kita lihat di sini OM merupakan sebuah jari-jari, ON juga merupakan sebuah jari-jari. Maka OM itu bernilai 4 juga sama dengan jari-jari. Maka kita lihat nilai dari sisi miring segitiga atau OB ini bernilai OM ditambah dengan MB. Maka 4 ditambah dengan 1 menghasilkan 5. Jadi kita ketahui sisi miring dari sebuah segitiga lapisan kedua ini bernilai 5. Dan sisi alas yang merupakan merupakan jari-jari lingkaran setengah lingkaran pada lapisan pertama bernilai 4. Nah, setelah mendapat informasi tersebut, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana coba kita perhatikan segitiga AOB, yang dimana kita ketahui tadi sisi alasnya bernilai 4 dan sisi miringnya bernilai 5. Nah, jika kita ingin mengetahui sisi tegak dari sebuah segitiga siku-siku, kita dapat menerapkan teorema Pythagoras, dan di mana kita akan mengkuadratkan kedua sisi yang diketahui. Nah, jika itu merupakan sisi miring yang belum diketahui, maka kita akan jumlahkan. Jika sisi miringnya sudah diketahui, maka kita akan kurangkan sisi miring dengan salah satu sisi yang sudah diketahui. Nah, di sini kita akan mencari nilai sisi tegak. Sisi tegak ini merupakan dengan rumus teorema Pythagoras, maka kita dapatkan rumus sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Nah, sisi tegak kita kuadratkan, kita akarkan kedua ruas, dan dimana kita dapatkan sisi tegak sama dengan akar dari sisi miringnya 5 kuadrat dan dikurangi sisi alasnya 4 kuadrat. Maka kita dapatkan sisi tegak sama dengan akar 25 dikurang 16. 25 dikurang 16 sama dengan 9. Maka akar dari 9 sama dengan 3. Jadi kita dapatkan sisi tegak dari dari segitiga siku-siku lapisan kedua, yaitu ini bernilai 3. Oke, langkah selanjutnya kita membuat sebuah garis bantu, yang dimana jika kita tarik garis dari pusat lingkaran ke lingkarannya, pasti terdapat bisa dibuat sebuah garis yang tegak lurus.
atau bernilai 90 derajat. Nah, kita tarik dari titik pusat lingkaran ini ke sisi AO, kita dapatkan itu bernilai R atau jari-jari dari setengah lingkaran ini. Nah, kita hubungkan juga dengan sisi AB, yang dimana akan bernilai sama, yaitu bernilai R. Nah, kita dapatkan jika kedua jari-jari ini kita geser, translasikan ke AB, maka ini merupakan sebuah persegi, yang dimana ini sisi dari A sampai jari-jari yang di sini, dan itu sama dengan sisi dari jari-jari yang di sebelah sini. Ini yang sudah saya tunjuk ini. Jadi ini merupakan sebuah persegi. Nah, ngapain kita mencari persegi? Nah, kita akan menentukan kesebangunan dari segitiga yang sudah kita temui, yang dimana seperti yang kita ketahui ini merupakan sebuah persegi. Jadi seluruh dari nilai dari sisi tegak dari lingkaran dari segitiga siku-siku lapisan kedua ini bernilai 3. Dan kita ketahui dari A ke sampai dengan titik ini yaitu sama dengan jari-jari. Jadi sisa dari sisi AB ini yang di atas ini bernilai 3 dikurang R. Sama juga kita terapkan juga pada sisi AO, yang dimana pada sisi A sampai dengan jari-jari titik di sini itu bernilai R. Kemudian sisanya bernilai 4 dikurang R karena AO bernilai 4. Jadi dari sini ke titik O itu bernilai 4R. Nah, kita akan menentukan kesebangunan, yang dimana kita dapatkan jari-jari ini akan tegak lurus dari AO, dan AB ini juga tegak lurus dengan AO. Maka dengan sudut-sudut yang sehadap, maka kita dapat simpulkan sudut dari B ini akan sama dengan sudut yang di sini. Begitu juga dengan sudut yang berwarna hitam ini akan sama dengan sudut pada titik O. Maka setelah itu kita dapat membuat sebuah proporsi karena kita sudah menentukan kedua segitiga tersebut sebangun. Jadi 3 dikurang R per R sama dengan R per 4 min R, yang dimana 3R itu merupakan sisi tegak bagian atas dan sisanya. Kemudian ini merupakan sisi tegak dari lingkaran segitiga yang di bawah, dan ini merupakan sisanya. Nah, kita kalikan menyilang, yang dimana kita dapatkan R kuadrat sama dengan 3 dikurang R dikalikan dengan 4 dikurang R. Nah, kita tambahkan kedua ruas dengan 7R, kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan R kuadrat, maka kita mendapatkan hasil 7R sama dengan 12. Kita bagi kedua ruas dengan 7, kita dapatkan R atau jari-jarinya itu sama dengan 12 per 7. Jadi kita sudah dapatkan jari-jari dari setengah lingkaran pada lapisan ketiga. Nah, karena kita ditanyakan luas, maka kita sudah bisa mensubstitusikan jari-jari pada rumus luas lingkaran. Nah, karena terdapat 2,5 lingkaran pada lapisan ketiga, misalnya, maka luas dari kedua setengah lingkaran tersebut sama dengan luas sebuah lingkaran. Maka luas lapisan ketiga itu sama dengan pi dikalikan R kuadrat. Dan dimana kita dapatkan tadi R-nya ini merupakan 12 per 7, maka kita kalikan pi kali 12 per 7 kuadrat, kita dapatkan hasil 144 per 49 pi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembahasan soal hot dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Bye-bye.